Haleluya, shalom Bapak Ibu. Dimanapun berada, kita percaya bahwa kita selalu dalam lindungan Tuhan. Pada saat ini kami akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan. Kita akan pujian selalu bersyukur. Kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita boleh ada. Terima kasih Tuhan. Dengan namamu balas kasih.
bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam kondisi apapun saat ini kami Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu terus mengalir dan mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau memulai ibadah kami. Engkau kuduskan Tuhan kami. Setiap telinga-telinga kami yang mendengar Bapa, Engkau kuduskan Bapa. Engkau menjamah Tuhan setiap pelayan-pelayan yang boleh mengambil bagian. Terlebih khusus hamba-Mu yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang memakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Bapa memulai ibadah kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujian yang mengatakan, Roh Kudus tercurah.
Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab sampai hari ini kami boleh merasakan berkat kemurahan Tuhan yang berlaku atas kami, sehingga memungkinkan Kau izinkan kami tetap beribadah kepadamu, Kau izinkan kami tetap bernapas dan hidup dan dapat berkarya sesuai dengan kapasitas. Semua potensi, tanggung jawab, karunia, talenta dan Tuhan percayakan kepada kami. Kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah menyembah-Mu, kami sudah meninggikan Engkau, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya Hamba-Mu memaparkan berita firman Tuhan. Bapa, Engkau pakailah Hamba-Mu. Engkau yang memimpin pemberitaan firman Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Maka Engkau mengkaruniakan Hamba-Mu kekuatan, kesehatan, roh hikmat, marifat dari sorga, dan sikapkan rasa firman. Buka setiap seluruh mata rohani kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Terlebih Hamba-Mu yang sederhana ini, Tuhan kiranya mengkuduskan dan memakainya seturut dengan kehendak-Mu. Berikan Hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga firman itu dapat meneguhkan, menguatkan, mencerahkan, menghiburkan, menopang, meneruskan, memperbaiki, menyelamatkan setiap jiwa. Terima kasih Bapa di surga. Hamba siap memaparkan firman Tuhan di dalam satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Tentu kabar baik, kabar luar biasa, kabar kegirangan. Karena kemurahan Tuhan tetap melimpah atas kita, tetap beserta dengan kita semua. Sehingga hari ini, harinya Tuhan mengantarkan kita, mengizinkan kita tetap kuat, tetap sehat, tetap eksis, tetap bersukacita, tetap semangat. Semua karena kemurahan daripada Tuhan. Senang sekali hari ini saudara-saudara, bahwa Tuhan izinkan kita tetap beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang saya mau menyampaikan satu berita firman Tuhan, bagaimana cara mengatasi stres. Sekali lagi, bagaimana cara mengatasi stres. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Jadi suatu tekanan yang hebat, tekanan yang kuat, yang tidak mempunyai satu keseimbangan, lalu kemudian terjadi stres. Nah, tekanan ini muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya atau menjaga keseimbangannya. Nah, saudara-saudara, beberapa ahli mendefinisikan stres. Saya akan membacakan beberapa definisi dari stres sebagai berikut. Yang pertama, suatu kondisi yang menekan keadaan psikis seseorang. Suatu kondisi yang menekan psikis seseorang dalam mencapai suatu kesempatan, namun secara paralel, namun secara bersamaan, terdapat batasan atau penghalang yang tidak dapat dihindarkan, maka terjadilah stres. Yang kedua, ketidakseimbangan. Sekali lagi, ketidakseimbangan antara tuntutan secara fisik maupun psikis serta skill yang memenuhinya. Ketika gagal dalam memenuhi kebutuhan tersebut, akan berdampak krusial, urgent, rumit. Yang ketiga adalah suatu ekspresi dari seseorang, baik secara fisik maupun secara mental, terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terasa terancam. Dan oleh sebab itu terjadilah
kita mau belajar apa akibat stres. Ketika seseorang mengalami stres, maka hormon kortisol dan adrenalin akan meningkat dalam tubuh seseorang dan memicu penyakit jantung, gangguan pencernaan, sulit untuk tidur secara proporsional, hilangnya nafsu makan, cara berpikir terganggu, lalu kemudian rentan untuk sakit dan mengalami mulai cemas, khawatir, kepanikan, kepala pusing, gelisah, migrain, muntah, gusi bengkak, sariawan, asam lambung naik, malas mandi, malas makan, dan selanjutnya. Nah, saudara-saudara, gejala-gejala ini mungkin banyak di antara kita yang pernah mengalaminya, sedang mengalaminya, dan punya potensi untuk mengalaminya. Tetapi ketika kita belajar bagaimana mengenali stres, tentu kita tidak akan shock, kita tidak akan menjadi takut, karena kita harus tahu bagaimana cara untuk mencari solusi dan menyembuhkannya. Kita harus cari tahu bagaimana cara mengatasinya dan apa solusi. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, izinkan saya untuk menyampaikan bagaimana cara mengatasi stres dalam perspektif Injil Yohanes. Yang pertama adalah pastikan siapa Anda di hadapan Tuhan. Sekali lagi, pastikan siapa Anda dan saya di hadapan Tuhan. Jadi cara mengatasi stres dalam perspektif Alkitab, khususnya Injil Yohanes, adalah pastikan siapa Anda dan saya di hadapan Allah. Nah, hal ini sangat menarik, saudara. Dan oleh sebab itu saya akan bacakan terlebih dahulu Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sekali lagi, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut dia tidak berjalan dalam kegelapan, karena dia adalah terang dunia." Sungguh luar biasa. Ayat firman Tuhan ini sangat menarik sekali. Dan ini menjadi satu cara bagaimana orang yang sedang stres memastikan dirinya siapa dia di hadapan Allah. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, dia adalah terang dunia. Dan kita tahu bahwa dunia ini sekarang telah diselimuti oleh kegelapan dosa. Bahkan keadaan situasi dunia seolah-olah menutup mata banyak orang. Dan bagaimana tidak, karantina pribadi, karantina sosial mewajibkan semua orang. Hampir sudah 3 bulan, bahkan sudah 3 bulan lebih. Maka semua orang harus tinggal di rumah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini sebagian besar masyarakat tidak ubahnya seperti kata di dalam tempurung. Kita bisa berekspresi, kita bisa berkarya, tetapi sangat terbatas ruang dan gerak serta tempat kita. Dan oleh sebab itu, saudara, sebagian dari warga masyarakat tentu sangat kesulitan untuk kemudian melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Dan oleh sebab itu, implikasi daripada kegiatan
kegiatan yang kita lakukan selama 3 bulan terakhir ini tentu sangat berdampak. Oleh sebab itu saudara-saudara, muncul kejenuhan, muncul kebosanan. Karena bagaimana kemudian situasi kondisi menuntut seseorang untuk kemudian berpikir dengan suatu kerangka berpikir yang baru, dengan cara yang baru, dengan sistem yang baru, dengan metode yang baru. Dan kemudian sebagian masyarakat tentu tidak siap untuk mengikuti, untuk menerapkan, untuk mengaplikasikan dengan cara yang baru. Dan oleh sebab itu saudara, maka seolah-olah kegelapan dunia ini sedang menimpa banyak orang. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, saudara saya, kita tetap mengikut Tuhan. Ada petunjuk bahwa Tuhan adalah terang, Tuhan adalah sumber terang. Dan saudara saya, kita mengikut terang itu. Kemana Tuhan berjalan, kemana Tuhan akan beranjak, kemana Tuhan akan melangkah, kita tetap mengikutinya dari belakang. Dia panutan kita, dia petunjuk kita, dia yang memonitor kita. Dan oleh sebab itu kita sangat bersyukur memiliki Kristus yang adalah terang sebagai petunjuk, juga adalah kompas kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, ini merupakan jaminan bagi orang percaya bahwa setiap orang yang mengikut Yesus dan mengakuinya dengan sungguh-sungguh, maka akan memperoleh terang, karena Yesus Kristus itu adalah sumber terang dan dia adalah terang yang sejati. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan saudara-saudara, sekecil apapun terang Tuhan dalam kehidupan kita, ia akan membimbing, ia akan menuntun, dan terang itu dapat mengusir kegelapan. Terang Tuhan yang ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita, membuat kita dapat tetap melangkah, walaupun langkah kita sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kita tetap maju, bahwa kita tetap bergerak, bahwa kita tetap beraktivitas, kita tetap dinamis, kita tetap hidup, kita tetap berekspresi, kita tetap mengikut Tuhan dan tidak pernah berhenti. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan terang dalam setiap hati kita. Maka kemudian sewajarnya setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan mengalami stres yang berkepanjangan, tidak akan mengalami suatu kepanikan yang berkepanjangan, tidak akan mengalami suatu kekhawatiran yang berkepanjangan, tidak akan mengalami suatu ketakutan yang berkepanjangan. Karena terang itu petunjuk bagi kita, terang itu kompas kehidupan kita dalam perjalanan kita tengah-tengah dunia ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekarang saudara, yang kedua, bagaimana perspektif Injil Yohanes untuk mengatasi stres. Pastikan kepada siapa Anda percayakan hidup Anda. Sekali lagi, pastikan kepada siapa Anda mempercayakan kehidupan Anda dan saya. Nah, saudara-saudara, saya akan membacakan Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, pastikan kepada siapa Anda percayakan hidup Anda. Nah, seandainya saudara dan saya mempercayakan hidup kita kepada seorang pendekar, maka kehidupan kita pada akhirnya menyerupai seperti seorang pendekar. Kalau kita percayakan kehidupan
Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, maka kemudian kita akan menyerupai tokoh-tokoh pesepak bola yang hebat, yang luar biasa itu. Dan kita hidup seperti mereka, kita berlatih seperti mereka. Dan banyak hal tentunya yang tentunya kita hadapi, yang tentunya berproses, yang tentunya harus kita lewati dalam perjalanan kehidupan kita. Dan hal yang sama jikalau kita mengikuti Tuhan Yesus sebagai terang dalam kehidupan kita, maka kita seharusnya mempercayakan seluruh totalitas hidup kita kepada Dia, karena Dialah sang kompas hidup kita, Dialah sang pemilik kehidupan kita. Maka apapun yang Dia lakukan, apapun yang Dia perintahkan, apapun yang Dia kerjakan, kemanapun Dia pergi, saudara dan saya tetap belajar untuk mengikutinya. Karena pada ending the seasonnya, maka saudara dan saya akan menyerupai seperti Dia, seperti Yesus. Dan oleh sebab itu saudara, kita sungguh bersyukur memiliki Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Yang percaya katakan amin, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, pastikan nama Yesus menjadi nama junjungan hidup kita bersama, hidup saudara, hidup saya. Dan nama Yesus itu sungguh indah, sungguh luar biasa. Dan dikatakan dalam Alkitab tadi bahwa oleh nama Yesus yang percaya kepadanya tidak binasa, dan nama Yesus yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekali lagi, di dalam nama Yesus yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dan bebas dari segala penghukuman kekekalan. Nah, sungguh-sungguh luar biasa bahwa berita baik dari Injil Yohanes ini memberikan satu kontribusi yang sangat kuat bagaimana mengalahkan stres yang hidup di dalam dunia ini. Dan ini adalah obat yang sangat mahal, dan resep yang sangat mahal, yang tidak diproduk oleh dunia, tapi dihadirkan, dianugerahkan oleh Tuhan dan diberikan secara free kepada Anda dan saya. Dan sebab itu kita terima, kita sambut dengan sukacita bahwa di dalam Yesus olehnya kita diselamatkan, tidak binasa dan bebas daripada penghukuman yang kekal. Dan itu sebabnya pastikan kepada siapa Anda dan saya menyerahkan hidup kita. Dan kita sudah pastikan bahwa hidup kita serahkan kepada Tuhan. Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup saudara dan saya ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Hidup dan mati kita ada dalam tangan dan otoritas Tuhan yang hebat. Maka apapun yang terjadi di dunia ini, percayakan Tuhan sebagai nahoda kapal perjalanan kehidupan Anda dan saya. Yang percaya katakan amin, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara, mari kita terus berpaut kepada Tuhan. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan lebih sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Datang menghampiri Dia, temui Dia, cari Dia, dan bertemu lutut di hadapan Dia, berdoa kepada Dia, menyembah kepada Dia, dan pastikan perjalanan kita selamat karena Tuhan kemudi kita, karena Tuhan kompas petunjuk bagaimana kita berjalan, bagaimana kita harus melangkah di tengah-tengah dunia yang sedang rumit hari-hari ini. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang ketiga adalah pastikan di mana kunci kekuatan kehidupan Anda. Sekali lagi, pastikan di mana kunci kekuatan kehidupan Anda dan saya. Nah, dalam Yohanes pasal 16 ayat 24. Sekali lagi, Yohanes pasal 16 ayat 24, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saya ulangi bagian yang terakhir. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Oh haleluya, puji Tuhan. Sungguh indah berita firman Tuhan yang sangat membesarkan hati, yang sangat menggembirakan, yang memberikan support kepada semangat yang senang, letih, lesu, lelah. Dan dia akan membangkitkan, dia akan mengokohkan, dia akan memulihkan. Dan oleh sebab itu saudara, kunci kekuatan kita ada di dalam doa. Tuhan Yesus katakan mintalah
maka Tuhan akan memberikannya. Dan Injil sinoptik, baik Matius, Markus, Lukas, maka juga merekam bagaimana jejak kehidupan, bagaimana kemudian deskripsi perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Maka baik ketika memulai maupun ketika mengakhiri pelayanannya bersama dengan murid-murid, bahkan ketika dia sendirian, dia senantiasa berdoa kepada Bapa di sorga. Dan oleh sebab itu saudara, ini teladan bagi orang Kristen, teladan Anda dan saya bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa letak titik kunci kekuatan hidup kita untuk mengalahkan stres, untuk mengalahkan kesukaran, untuk mengalahkan kepenatan dunia ini, untuk mengalahkan persoalan hidup ada di dalam doa. Tidak ada kuat gagah kita, bukan karena pengalaman yang kita andalkan, bukan karena faktor manusia, bukan faktor finansial, bukan karena faktor intelektual yang kita miliki, tetapi karena doa. Ketika kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, kita bercakap-cakap, kita mengutarakan apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi beban berat kita, apa yang menjadi kepanikan, apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Bagaimana kita harus maju, bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus melakukan sesuatu, bagaimana kita mengambil satu keputusan, bagaimana kita harus melangkah dengan tepat seperti yang Tuhan perkenankan. Kita bawa di dalam doa. Sungguh luar biasa saudara. Satu resep yang seharusnya tidak rumit dan harus kita bisa untuk melakukannya, yaitu doa. Suatu interaksi yang keluar dari dasar hati kita, kemudian bertemu dengan Tuhan, berpaut kepada Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Kita mengutarakan apa yang menjadi keluh kesah, isi hati kita, pergumulan kita. Lalu kemudian giliran Tuhan akan mendengar, giliran Tuhan akan menjawab, giliran Tuhan akan mengabulkan, giliran Tuhan akan berbicara kepada setiap pribadi kita. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudara-saudara, doa merupakan titik atau kunci kekuatan orang percaya. Dan oleh sebab itu saudara, Yesus berkata, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saya percaya Anda dan saya hari-hari ini, paling tidak 3 bulan terakhir, kita terus berdoa saudara. Dan bukan hanya 3 bulan terakhir, sepanjang kehidupan kita terus berdoa. Tapi secara intensif, maka saya percaya 3 bulan terakhir ini akan lebih intensif lagi, dan sudah intensif lagi kita berdoa kepada Tuhan. Maka kita melihat sampai hari ini Ebenezer Tuhan menolong kita, dan pertolongan yang sama Tuhan pasti kerjakan dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kita tidak tahu bagaimana keadaan new normal yang sejati, tetapi kita tahu adalah bahwa hari-hari yang lalu Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah menolong, Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita. Maka iman kita, maka fokus kita, dan terus percaya bahwa seperti hari-hari yang silam, hari-hari yang sudah kita lewati, hal yang sama Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menggenggam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga kita cakap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu minta kekuatan, minta semangat, minta gairah hidup, minta sukacita, minta kemampuan, minta kecakapan yang bersumber daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan saudara. Dan oleh sebab itu dikatakan, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Sukacita itu adalah kekuatan orang percaya. Sukacita itu adalah perlindungan bagi orang percaya. Oleh sebab itu kita minta kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan secara spesifik hari-hari ini. Anda dan saya diminta untuk berdoa kepada Tuhan. Anda dan saya tidak disuruh untuk diam, saudara. Anda dan saya tidak disuruh untuk pasif, tetapi Anda dan saya disuruh untuk meminta kepada Tuhan. Berarti kita harus terus komunikasi, kita harus terus berdoa. Oleh sebab itu jangan pernah jenuh, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, jangan pernah tawar hati untuk terus berdoa. Mari naikkan terus pujian kita, syukur kita, pokok-pokok doa kita, syafaat kita di hadapan Tuhan, agar supaya Tuhan memberikan
kita kekuatan, kita kesanggupan, memberikan kita kecakapan, berikan kita segala kemampuan untuk kemudian tetap eksis di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Dan oleh sebab itu saudara, maka Tuhan akan memenuhkan kepada setiap kita sukacita untuk menggantikan stres. Dan oleh sebab itu katakan kepada setiap anggota keluarga kita, katakan kepada sahabat kita, katakan kepada saudara kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak boleh stres secara berkepanjangan. Tapi orang-orang yang percaya kepada Kristus harus tetap optimis, harus membangun pengharapan, harus membangun doanya yang intim, yang pribadi dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dia akan mendengarkan doa kita, Dia akan mengabulkan permintaan kita di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara, mari kita hidup dalam doa. Ajak semua keluarga kita hidup dalam doa. Mari gerakkan semua saudara-saudara kita hidup dalam doa. Tidak ada kekuatan selain daripada doa. Doa berarti kita menyerah kepada Tuhan. Doa berarti kita memohon kepada Tuhan. Doa itu besar sekali kuasanya. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah dunia. Doa mengubah situasi, kondisi dunia ini. Doa mengubahkan ketakutan. Doa mengubahkan secara global apapun yang terjadi sesuai kehendak Tuhan. Tuhan berkuasa untuk mengubahkannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini adalah kunci sukses. Bagaimana cara mengatasi stres di dalam dunia ini. Oleh sebab itu pastikan ada yang saya hidup dan menjalankan bagaimana cara mengatasi stres ini secara perspektif Injil Yohanes. Jikalau ada yang saya mempraktekkan firman Tuhan ini, niscaya ada yang saya tetap selamat, tetap disertai, tetap dilindungi, tetap diberkati, tetap kuat, tetap semangat, karena Tuhan beserta anda dan saya. Immanuel, haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami bersuka cita sebab kami mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur melalui firman kami diajar bahwa hidup kami sesungguhnya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Mampukan kami untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan. Kami percayakan hidup kami, seluruh totalitas hidup kami hanya kepada junjungan kami, yakni Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Tuhan, Engkau penolong kami, Engkau pembela kami. Tidaklah di antara umat-umat-Mu, jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah Engkau hiburkan, yang bimbang ragu Tuhan teguhkan, yang beban berat beri kelegaan yang baru. Mereka yang mengalami stres, pulihkan dengan semangat, dengan sukacita, dengan berkat firman dan kuasa Roh Kudus-Mu, memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka cakap menanggung segala perkara, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memimpin kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat, kami tetap sehat, kami tetap eksis, kami tetap bertahan, karena Tuhan berpihak kepada kami. Teguhkanlah firman, meteraikan firman, jadi rema menjadi berkat. Allah Roh Kudus memberkati, memampukan kami untuk hidup berjalan on track dalam firman, serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, terima dan pulanglah dengan berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, mengajak, menghiburkan, menolong, menyertai, menginsafkan, memulihkan, mencerahkan, memberkati, menyelamatkan kita semua hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami tamatkan ibadah kami, serta terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan
syukur. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.